Halo teman-teman, selamat datang di Mahir Tips, segmen yang akan membahas soal tips-tips dunia kerja bareng makinmahir.id. Nah, interview itu menjadi fase yang krusial dalam sebuah proses merekrut karyawan begitu teman-teman. Tidak hanya krusial bagi perusahaan, tapi juga krusial bagi pelamar kerja. Nah, ternyata di dalam proses interview ada hal-hal yang haram dilakukan oleh calon pelamar kerja. Apa aja itu? Yuk kita bahas di Mahir Tips bareng makinmahir.id. Ya teman-teman, jadi di proses interview itu biasanya kita akan lebih banyak ngobrol diskusi bareng HR atau HR recruiter begitu di perusahaan tersebut. Nah, ternyata teman-teman harus ada beberapa hal yang benar-benar harus kita perhatikan untuk tidak kita lakukan teman-teman. Apalagi kalau ini masih interview tahap awal. Apa aja? Yang pertama, menanyakan soal gaji. Ini bisa jadi fatal banget karena pertama, kalau kita masih di tahap interview awal begitu teman-teman, itu kita masih di tahap pengenalan teman-teman, belum sampai tahap ke negosiasi. Kalau teman-teman sudah ada di tahap negosiasi gaji atau teman-teman bahkan udah dikasih offering letter begitu, itu sah-sah aja ngomongin soal gaji gitu ya teman-teman. Tapi kalau masih awal, jangan tanya soal gaji teman-teman, karena ini hal yang cukup sensitif dan nanti HRD akan mikir, oh ini berarti orang ngelamar ke perusahaan ini pertimbangannya adalah soal gaji aja gitu. Nah itu nanti pasti akan dapat nilai minus teman-teman di mata HRD gitu ya. Yang kedua adalah tanya tunjangan teman-teman. Nah ini juga sesuatu yang jangan dilakukan ketika kita masih ada di tahap interview tahap awal begitu ya, karena lagi-lagi sama seperti gaji tadi, di tahap ini kita masih di proses pengenalan. HRD itu pengen kenal sama kita setelah HRD cuma lihat dari CV begitu ya. Nah setelah HRD cuma lihat dari CV, HRD pengen ketemu kita secara langsung, ngobrol secara langsung untuk jauh lebih kenal. Nah di proses ini jangan menanyakan soal tunjangan teman-teman, karena itu akan merusak suasana begitu ya, akan merusak proses yang coba untuk disusun oleh HRD. Nanti akan ada saatnya kita ngomongin soal itu gitu. Nah, dan yang penting adalah di proses ini adalah interview itu, apalagi di tahap awal, adalah teman-teman harus bisa meyakinkan HRD bahwa teman-teman adalah calon yang berkualitas begitu ya teman-teman, karena HRD itu akan lebih kuat untuk menerima teman-teman setelah interview daripada cuma baca CV. Jadi interview itu fase yang sangat penting, jadi jangan sia-siakan ya teman-teman. Yang ketiga, terlalu banyak bergumam kayak gitu ya. Kalau teman-teman waktu ditanya, dikasih pertanyaan atau dikasih sebuah studi kasus, teman-teman lebih sering bengongnya atau lebih sering bergumamnya. Bergumam itu boleh, tidak ada yang sempurna dan 100% nggak akan fase seperti itu teman-teman. Tapi jangan terlalu sering, karena kalau terlalu sering itu menunjukkan bahwa teman-teman itu kurang persiapan. Bisa jadi kurang persiapan. Yang kedua, teman-teman berarti tidak expert di bidang yang teman-teman mau lamar begitu, karena biasanya pertanyaan teknikal itu berhubungan sama pekerjaan yang teman-teman akan lamar. Jadi persiapkan dulu sebelum teman-teman interview, pastikan teman-teman menguasai seluk-beluk pekerjaan yang teman-teman mau lamar. Oke? Yang selanjutnya adalah merendahkan diri teman-teman. Seperti apa sih merendahkan diri? Merendahkan diri itu kayak gini nih. Saya sangat ingin bekerja di perusahaan Bapak, atau saya sangat ingin diterima di perusahaan Bapak. Kata-kata sangat ingin diterima, sangat ingin bekerja seperti ini di mata HRD bermakna bahwa ini orang kok ngebet banget ya gitu ya. Ini orang kok dalam tanda kutip agak ngemis ya kalau mau masuk kerja ke sini. Itu menurunkan harga diri teman-teman. Jadi jangan merendahkan
diri teman-teman. Atau teman-teman bilang, saya akan kerja sangat keras di perusahaan Bapak, jauh lebih keras daripada karyawan sebelumnya. Menjanjikan sesuatu yang teman-teman belum tentu bisa lakukan, itu hal yang fatal di sebuah proses interview. Jadi jangan merendahkan diri, jangan menjanjikan sesuatu yang teman-teman belum tentu bisa lakukan begitu. Dan biasanya HRD juga tidak akan respect mendapatkan kata-kata manis gitu, karena HRD tahu bahwa kita belum lihat secara kinerjanya secara langsung begitu. Jadi HRD juga tidak akan mudah percaya ya teman-teman. Jadi jangan merendahkan diri, jangan menjanjikan sesuatu yang terlalu berlebihan. Lakukan atau katakan apa yang teman-teman pasti bisa katakan dan lakukan. Nah, biasanya di akhir sesi teman-teman akan ada kesempatan untuk bertanya. HRD akan seperti ini, oke? Ada pertanyaan untuk kami begitu. Nah, teman-teman jangan sampai menjawab tidak ada pertanyaan, karena ini sangat fatal teman-teman. Karena kalau teman-teman menjawab tidak ada pertanyaan Bapak atau tidak ada pertanyaan Bu, itu teman-teman seperti menunjukkan kok nggak ada antusiasmenya ya dengan perusahaan ini. Padahal teman-teman, perusahaan itu kan seperti rumah kedua ya. Kita tuh 8 jam loh, 8 jam bahkan ada yang lebih begitu ya, kerja atau keluar dari rumah dan ada di kantor begitu. Kalau kita tidak punya pertanyaan, berarti kesannya bahwa kita tidak tertarik dengan perusahaan itu. Padahal perusahaan itu nanti akan jadi rumah kedua kita. Bagaimana kita bisa mengenal kulturnya begitu. Nah, salah satunya adalah di kesempatan itu teman-teman bisa tanyakan beberapa hal soal perusahaan. Misal kultur kerja di sana seperti apa sih? Kayak gitu. Jadi kalau ada kesempatan, dikasih kesempatan untuk bertanya sama HRD atau HR, lakukan sesuatu, tanyakan sesuatu untuk menunjukkan bahwa teman-teman itu antusias dan siap untuk masuk di sebuah lingkungan baru gitu. Kalau kita mau masuk di lingkungan baru kan kita mesti tanya dulu ya, seperti di dalam seperti apa, kulturnya bagaimana, seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ketika kita punya atau kita dikasih waktu untuk bertanya. Oke, nah itu 5 hal haram yang nggak boleh kita lakukan ketika interview kerja teman-teman. Baik itu online maupun offline, semuanya pasti ada proses seperti itu. Jadi teman-teman setelah nonton video ini, harapannya teman-teman nanti jangan sampai melakukan hal-hal yang itu sebenarnya hal-hal fatal yang nggak perlu teman-teman lakukan begitu ya. Karena sekali lagi interview adalah proses yang paling penting, proses selangkah lagi teman-teman akan diterima di perusahaan impiannya teman-teman. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kira-kira mau bahas kayak yang topik terakhir tadi ya, pertanyaan. Kalau kita dikasih kesempatan, Anda mau ada pertanyaan, kira-kira enaknya tanya apa aja. Nah, kita akan bahas di video selanjutnya. Dadah.